Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Alifia Hidayati. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Prinsip-Prinsip dalam Pendidikan Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana dalam kehidupannya ini manusia akan membutuhkan manusia yang lainnya gitu. Nah, dalam kehidupannya manusia akan mengalami interaksi, baik itu interaksi dengan lingkungan sekitarnya, interaksi dengan sesama, atau interaksi dengan Tuhannya, baik itu interaksi disengaja maupun tidak disengaja. Nah, dalam berbagai interaksi tersebut, interaksi yang disengaja maupun tidak sengaja, terkhusus dalam interaksi yang disengaja terdapat istilah interaksi edukatif, di mana dalam interaksi edukatif ini yang biasa kita kenal sebagai interaksi belajar mengajar, yang tujuannya ini terfokus pada pendidikan seseorang, pendidikan setiap manusia gitu. Pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak bagi seseorang, bagi manusia gitu. Karena ketika manusia tidak memiliki pendidikan, ketika manusia tidak dapat asupan pendidikan, maka manusia tersebut tidak akan berkembang, terlebih di zaman yang semakin maju seperti saat ini. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang memberikan petunjuk yang berimplikasi terhadap pelaksanaan pendidikan, yang hal itu mampu membimbing dan mengarahkan manusia sehingga kelak dapat menjadi seseorang mukmin yang baik dan dapat mengamalkan ajaran Islam tersebut gitu secara baik dan sempurna. Nah, maka dari itu dapat kita pahami bahwa pelaksanaan pendidikan dalam Islam itu hakikatnya merupakan suatu proses membimbing dan mengarahkan seseorang agar menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya masuk pada prinsip-prinsip pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan universal dalam pendidikan Islam. Nah, prinsip universal dalam pendidikan Islam ini merupakan prinsip-prinsip yang bersifat umum, yang berkaitan dan memberikan suatu nuansa di dalam pelaksanaan pendidikan Islam yang tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam, yaitu yang terbentuk dalam 3 dimensi yang senantiasa harus dijaga hubungannya oleh setiap manusia. Yang pertama, masalah ketuhanan. Nah, dalam pendidikan Islam khususnya, manusia harus memiliki kewajiban untuk mengetahui eksistensi keberadaannya gitu, keberadaan dirinya, dari mana ia, untuk apa ia diciptakan, dan akan kemana dia pada akhirnya. Yang kedua, masalah sosial kemasyarakatan. Nah, aspek-aspek sosial pendidikan dapat digambarkan dengan memandang ketergantungan manusia dengan satu sama yang lainnya gitu ya, ketergantungan manusia antara satu dengan yang lainnya dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan dalam Islam tentunya, Islam menjamin hak-hak kemanusiaan seperti hak hidup, hak kebersamaan, hak belajar, hak persamaan, hak memiliki, dan hak kehormatan. Yang ketiga, masalah kesadaran. Nah, pemanfaatan lingkungan di samping kita sebagai manusia harus menjaga hubungan dengan Tuhan gitu ya, Allah, dan manusia yang lainnya, manusia juga gitu, kita tidak boleh mengabaikan hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar, di mana di alam sekitar itu manusia berada dan berdiam gitu. Yang kedua, ada prinsip keseimbangan dalam pendidikan Islam. Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan manusia seutuhnya meliputi beberapa aspek gitu yang perlu diseimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Yang pertama, ada aspek pendidikan keimanan. Yang kedua, aspek akhlak. Yang ketiga, aspek pendidikan ahliyah. Yang keempat, aspek pendidikan sosial. Yang kelima, aspek pendidikan jasmaniah. Nah, yang prinsip yang terakhir ada prinsip kesederhanaan dalam pendidikan Islam. Nah, pelaksanaan pendidikan dalam Islam secara metodologi sangat memperhatikan adanya prinsip kesederhanaan dalam melihat subjek dan objek pendidikan tersebut gitu, yaitu antara pendidik dan yang dididik gitu ya, yang mana dalam pelaksanaannya itu akan senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan seseorang, sehingga
hal itu akan diharapkan bagi setiap orang dapat berperspektif bahwa ajaran agama itu bukan merupakan sebuah beban kewajiban gitu ya, yang dapat memberatkan bagi setiap individu. Akan tetapi ajaran agama Islam ini akan menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap manusia, sehingga muncul perasaan ingin mencari dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka dan kualitas intelektual, sehingga dapat menerapkan dan mendakwahkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai insan kamil, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, mungkin dicukupkan pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.